Kan? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai lupa salam Pentakosta. Ya. Pertama, terima kasih buat Amang Pendeta Dr. O Nenggolan, Ketua STTP Sumatera Utara Aceh, ya. Dan semua Bapak Ibu dosen, Ibu founder, para mahasiswa-mahasiswi S1 dan S2, ya. Kami juga tadi udah mendengar yang disampaikan Amang. Kami bisik-bisik tadi sama Pak Borunya, ya kan? Bisik-bisik. Cuman kami PNS, Pak Ketua Yayasan. Jadi uangnya lebih kecil dari pengusaha, gitu ya. Gitu kan, kalau PNS kan nggak boleh banyak-banyak ngasih, nanti datang KPK. Dari mana uangnya, gajinya aja segini kok bisa nyumbang banyak, gitu ya. Kami sumbang 5 juta. Oke. Nah, doakanlah kami, Amang, Inang, semua kita, supaya kami bisa berdampak, berguna bagi orang lain, bagi gereja kita, dan bagi masyarakat. Nah, saya juga bapak saya pendeta RA Siburian, ya. Kalau Bapak Ibu tahu Gereja Pentakosta Indonesia, nah itu bapak tua yang ketuanya sekarang. Dan itu memang kalau kita ikuti sejarahnya, membangun sekolah Pentakosta ini itu berat kali. Ya, itu bapak tua dari Opung, bapak tua, anaknya, nggak selesai. Sekolah Teologia Renatus itu, ya, gedungnya itu gedung Raja Wali belum selesai sampai hari ini. Nah, tapi udah bisa menghasilkan doktor. Udah banyak dokter dari situ. Ya, adik saya juga sebentar lagi masih ujian promosi, dia akan dokter juga dari Sekolah Tinggi Teologia Renatus, ya. Jadi betul yang disampaikan Pak Pardede tadi. Memang kita harus kembali ke ajaran firman Tuhan. Ya, diandalkanlah lutut sama rohaninya, ya. Jadi bapak tua saya itu dulu gitu sama Opung. Pergi ke gubernur, minta uang gitu, ya. Ada dulu yang ngasih 30 miliar. Dia nggak mau. Karena yang sampai itu 28 miliar kan, 2 miliar lagi fee-nya kan. Ada yang pendeta yang berani. Nah, pendeta itu udah lebih banyak yang keluar uangnya daripada uang yang diterima. Karena datang kejaksaan setiap hari. Akhirnya jantungan dia meninggal juga. Jadi lebih bagus nggak usah lah, ya. Betul tadi yang semua itu, ya, kita bapak kita semua, Opung kita pendeta, yang diandalkannya memang lututnya aja semua. Cuman Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi dia bisa pertaniannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, peternakannya juga bisa. Dia bisa mensupport hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah itu. Jadi kurangnya di kita kerjasama, ya. Kurangnya kerjasama. Saya punya sedikit testimoni, ya. Beberapa tahun yang lalu, saya gereja di GPDI Maranatha, ada bapak pendeta saya juga yang sekolah di sini, ya, pendeta Rifan, ya. Saya lihat nggak seperti gereja bapak saya. Memang saya dibilang juga, balik dong ke Pentakosta Indonesia gitu kan, supaya kamu jadi pendeta gitu. Cuman kita udah bertumbuh dari awal di Kupang, ketemu Amang juga di Kupang, ya. Jadi kalau di tempat bapak saya, semua jemaat berlomba-lomba menyalam pendetanya. Bisa ngasih 2.000 rupiah, bisa ngasih 500 rupiah. Pokoknya asal pulang kebaktian harus disalamnya pendeta. Mau berapapun uang, dia salam. Nggak ada pun, dia salam. Saya perhatikan di tempat saya di GPD Maranatha, kok nggak ada yang nyalam pendeta saya ini, ya gitu. Ya, waktu itu masih hidup Om Wakari, ya, Om Max. Saya perhatikan, kok nggak ada gitu. Saya berdoa, Tuhan, kasih saya banyak uang. Setiap saya punya uang, saya salam pendeta. Gitu kan. Nah, tapi lama Tuhan jawab memang.
Ya, sampai meninggal Bapak Gembala saya nggak mampu mewujudkannya. Setelah meninggal, terus ada perusahaan ngasih saya pekerjaan. Sekarang uangnya itu semua, setiap minggu siapapun yang khotbah saya salam. Nah, jadi itu kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan itu berarti yang berdoa. Kapan itu akan berhenti ya tergantung hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya nggak berdoa lagi ya berhentilah itu. Baik, kita kembali ke sini. Biasanya kalau cerita-cerita gitu maunya gitu terus 3 jam. Tapi kalau udah kuliah, udahlah. Ya, gantilah Pak, cerita aja gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, anak-anak mahasiswa S1, S2 ya, mudah-mudahan juga akan datang S3. Publikasi itu sangat penting ya. Oke. Nama saya Krikson Siburian ya. S1, S2 saya dari USU, S3 saya dari Jepang. S2, S3 saya beasiswa. Karena bapak saya pendeta. Karena pendeta jadi dapat beasiswa. Nggak ada uangnya. Nah, jadi banyak kali gunanya anak pendeta itu. Ya, asal pendeta bapaknya benar gitu ya. Nah, ya nggak benar. Ya, saya ingat saya ikut beasiswa S3 itu tesnya di Bali. Saya datang jam 8 pagi pakai putih hitam. Yang dipanggil itu 40 orang. Saya pikir karena saya datang duluan, saya duluan dipanggil gitu, interview. Rupanya saya belakangan. Jadi saya perhatikan, saya tanyai 40 orang itu di satu ruangan. Abang dari mana bang? S1 ITB, S2 Inggris, S3 Amerika. Wah, berarti ini semua ini udah anak hebat semua. Gak mungkin saya menang. Ya kan? Terus saya pula yang terakhir. Wah, udah gak ada harapan. Dah, saya dites. Kamu ngapain pakai putih hitam? Memang kamu melamar kerja? Iya Pak, saya melamar kerja. Oke, pertanyaannya singkat. Mengapa kamu memilih universitas yang kamu tuju di Jepang itu? Namanya Universitas Tsukuba. Jawabannya, karena dari situ Pak, sudah 3 orang dapat Nobel Prize. Oh kalau gitu udahlah, kamu menang aja. Hanya 5 menit. Menang. Pulang saya telepon mama saya, Mak saya sudah siap ujian. Oh puji Tuhan lah. Karena saya udah 2 hari puasa. Nah gitu kamu selesai ujian, ya saya buka puasa. Jadi pendeta sama istrinya itu harus saling mendukung, menguatkan anak-anaknya diberkati Tuhan. Oke, lanjut. Nah ini beberapa mahasiswa saya punya sistem yang saya copy dari Jepang. Setiap mahasiswa di Indonesia umumnya di USU masuk dia bahagia, keluar dari USU dia nangis, gak mau lagi datang. Dia menyimpan akar pahit, dosennya jahat, gak bisa ngasih dia lulus. Dijumpai, lebih berat menjumpai manusia dosen di USU daripada menjumpai Tuhan. Gak tahu kamu saya sibuk semua. Jadi dosen itu seperti Raja Nebukadnezar, bertahta dia. Gak ada yang berani mendekat. Oleh karena itu alumni kita kalau kita bilang ayo dong datang ke kampus, gak ada yang mau datang. Benci dia lihat kampus itu, kurang umurnya. Karena itu kita buat tradisi baru yang dikembangkan Jepang. Jadi masuk kuliah itu kita pakai jas. Itu di Jepang. Pulang pun kita nanti tamat pakai jas juga. Sebelum kita tamat, pembimbing kita membuat 2 kali pesta. Pesta penyambutan waktu kita jadi bimbingannya, namanya welcome party. Kemudian setelah kita tamat, ya, graduation party. Jadi ini membuat semua kekakuan-kekakuan, kebencian di hati kita jadi luntur. Nah, ini bimbingan saya. Tapi kalau makannya jangan minta sama mahasiswanya. Oke, kita lah berdoa sama Tuhan supaya ada uang bayar mahasiswa ini makan. Jangan nanti itu jadi celaka lagi kan? Nah, gitu ya.
Jangan dimintai pula sama mahasiswa. Iya, kalau mahasiswanya nggak kuat berdoa makan kerupuk. Kalau kuat berdoa ya makan rendang lah kan. Nah ini jadi kita sampai 2022 ada S1 17 orang, S2 4 orang, S3 1 orang. Sekarang sudah 3 orang. Bapak Ibu yang mahasiswa, jangan lupa mendoakan dosennya. Ya. Kalau kita rupanya, saya sekarang udah membimbing ya, membimbing S1, S2, S3. Kalau mahasiswa kita dimarahi penguji, itu terasa kali di hati kita. Waduh, kok dimarahi nih mahasiswaku gitu. Terasa. Jadi kalau kita memarahi mahasiswa kita waktu proses pembimbingan, itu karena kita sayang kali sama mahasiswa kita itu. Jangan sampai orang lain yang memarahi dia. Tapi kadang mahasiswa kita ini karena kita baik, jadi dianggapnya kita kawannya, bukan dosennya. Nah ini jadi susah. Kawan itu bapak itu, apapun, bukan gitu. Nah, jadi kita harus saling harga menghargai. Ya, jadi kalau dosennya baik, kita harus jadi lebih respect lagi. Ya, oke. Ini jadi seperti kawan, bisa makan sama, bisa ya nggak pernah marah gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita jadi tidak produktif. Next. Oke, ini yang akan kita pelajari, jadi bisa sampai jam 6 mungkin. Ya. Nah. Terus. Nah, jadi motivasi kita untuk publikasi itu harus ada. Apa motivasi kita, ya? Nah, jadi database terbesar yang mencatat record kita, prestasi kita dalam publikasi namanya Scopus. Scopus.com. Nah, kalau kita masuk ke situ, kita pilih next. Kita pilih authors. Bisa nanti kita masukkan marga kita masing-masing. Buat misalnya si Burian. Nah, next. Adalah di seluruh dunia ini 62 orang lah marga si Burian yang nulis. Sikit. Marga Sinaga itu udah 200-an orang. Marga yang lain, waduh, udah lebih banyak lagi. Marga kami ini langka rupanya di dunia ini, hanya 62 orang lah yang nulis. Dah. Terus ada pula di situ nanti nomor 1, nomor 2 sampai 62. Nomor 1 yang paling banyak lah tulisannya. Oke, next. Nah, jadi motivasinya adalah, wah, kok saya nggak berkontribusi selama saya hidup? Nggak ada kontribusi kita, padahal udah STH, MTH, DTH, profesor lagi. Nggak ada kontribusinya. There is no contribution for science. Nggak ada kontribusinya. Jadi itu harus jadi motivasi kita. Motivasi mahasiswa S1, S2. I have to be contribute. Harus ada kontribusi kita untuk pendidikan, untuk dunia ini. Nah, masakan satu marga nggak punya publikasi, motivasi kepada kita. Masakan ada STT teologi nggak ada publikasinya, that is a motivation. Kedua, di marga kita, di keluarga kita, ditanya, kau selama marga Siburian apa sih kontribusimu? Nggak ada. Tapi ini kan adalah sedikit, ya kan? Kemudian kalau kita ngajar di Malaysia, di Singapura, langsung mahasiswa cari nama kita di kelas. Kalau ditengoknya, sedikit kali tulisannya, indeksnya pun rendah pula, pulang dia satu-satu. Nggak ada kelas kita lagi, kosong mahasiswanya. Itu dia anggap, ngapain saya dengar bapak ini, orang ilmunya pun nggak ada. Itulah pentingnya namanya H-index, dokumen. Jadi saya sudah menulis 63 paper, H-index saya 15, dan yang menggunakan tulisan saya itu sebagai primary bahan utama referensinya itu ada 956 orang. Jadi udah ada lumayan lah hidup kita ini di dunia ini, ada yang baca tulisan kita. Lumayan.
daripada nggak ada. Ya kan? Daripada nggak ada. Nah, lalu sekarang tidak perlu banyak kali tulisan. Ada orang tulisannya 200, yang membaca 1 orang. Tulisannya 200, yang baca 1 aja. 1 tulisan kita yang baca 100.000. Wah, itu udah mau di Kaban Jahe, mau di mana lagi tadi, di Mardinding pun dia dicari itu. Mana ini orang? Kok istimewa kali tulisannya ini? Diundang kemana-mana. Jadi space kita itu tidak jadi bordering lagi, tidak jadi penghalang. Tapi kompetensi kita, kualifikasi kita, itu akan membuat kita jadi ekspansi kemanapun. Next. Nah, balik dulu. Kemudian tentu Bapak Ibu punya mimpi. Ya, kalau sebagai ilmuwan ada mimpinya. Mimpinya itu adalah kita pernah menulis di jurnal, di publikasi yang paling hebat di dunia. Itulah mimpi kita. Kalau di teologi, apalah jurnal yang paling hebat di dunia? Wah, berarti belum ada mimpinya ini. Kalau di kimia, di sains, itu yang paling tinggi di dunia itu namanya jurnal Science. Imbangnya adalah Nature. Jadi Science, Nature. Jadi kalau orang yang mau dapat Nobel Prize, itu biasanya dia nulis di jurnal itu, di Science atau Nature. Jadi kalau di teologi ya kita perlu juga baca itu. Kenapa? Karena gitu kita nulis di situ, orang akan banyak yang membaca. Kalau dia membaca tulisan kita, suka atau tidak suka, dia masuk ke alam pikiran kita. Karena dia baca kan? Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita masuk dalam alam pikiran Tuhan. Oh, Tuhan begini ya. Kalau nggak kita baca, ya bagaimana kita tahu Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu nulis teologi, pemikirannya berdasarkan referensi dan segala macam. Maka carilah jurnal yang paling hebat di dunia, supaya pemikiran kita itu digunakan orang. Nah, kalau di dunia tadi Science, Nature dan seterusnya. Oke, ada 4 top jurnal di dunia. Next. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari orang ya, pakai scopus.com. Mau cari jurnal. Saya mau cocoknya di jurnal apa ini ya, gitu. Itu pakai Stimago Journal and Country Rank. Ya, oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, misalnya teologi itu masuk ilmu apa sih? Ilmu sains. Pilih social science. Kemudian social science-nya ada lagi enggak menspesifikasinya? Pilih di situ, ada pilihannya. Lalu kita pilih jurnal. Nanti keluar itu semua. Jadi jurnal yang paling hebat di social science apa? Di Nature. Kalau kita anggap kelas kita belum di situ, cari yang di bawahnya. Banyak, 100.000, 200.000, bahkan jutaan. Nah, biasanya kita nulis, lalu kita submit ya, mau publikasi. Banyak yang ditolak tulisan kita itu. Nggak perlu kita sedih, nggak apa-apa. Kan masih banyak jurnal lain. Coba lagi ke jurnal lain. Next. Oke, terus? Ya, nah ini ranking jurnal. Jadi ini penting. Kalau data kita bagus, cara berpikir kita bagus, menulisnya bagus, carilah jurnal yang bagus. Ya, jangan jurnal-jurnalan ya. Next. Oke, terus back dulu. Nah, tadi indeksnya 5 misalnya ya. Berarti ada skor 5 di dalam orang itu. Kira-kira gitu ya. Next. Nah, itu balik-balik. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau namanya sama kayak kita ya, nggak pernah dihitung mungkin ya. Kalau pendeta ya, kalau di Advent itu dihitung. Siapa pendeta yang melayani di Kota Medan? Mereka ada hitungannya, ada skornya. Kalau skornya segini nggak bisa di Kota Medan itu, di kampung-kampung dibuat. Namanya faktor dampak.
Berdampak nggak pelayanannya itu? Nah, di ilmu pengetahuan juga disebut namanya impact factor. Ada nggak dampak tulisan kita itu? Jangan sampai kita nulis 1000 tulisan, impact factornya nggak ada. Melirik pun nggak ada. Apalagi membaca. Sama aja. Untuk apa kita kerjakan pekerjaan yang nggak ada dampaknya? Jadi tulisan itu harus ada impact factornya. Dampaknya harus ada. Oke? Next. Nah, jadi kalau saya pensiun hari ini, saya udah senang. Karena saya sudah mencapai impian saya. Saya sudah publikasi di Nature. Salah satu jurnal yang paling hebat di dunia. Mungkin hamba-hamba Tuhan itu penting juga jadi motivasi supaya hidup kita berdinamik, dinamos. Tapi kalau kita, toh emak, udahlah aku kan melayani di kampung aja gitu. Gak ada dinamika hidupnya. Gak ada mimpinya. Harus punya mimpi yang besar. Mimpi kita harus besar. Supaya hidup kita semangat. Nah, jadi apalagi yang belum dicapai? Itu kan tadi Nature. Masih ada di atasnya sedikit, namanya Science. Belum tercapai juga. Kenapa? Sulit sekali nembus itu. Oke? Nah, next. Oleh karena itu, wah, kan Bapak kan karena alumni Jepang, ya kan? Ya, fasilitasnya lengkap. Ya bisa lah Bapak ngomong gitu kan? Aku ini di Gabang Jahe. Apa yang bisa gue buat? Mana ada fasilitas, nggak ada. Uang pun nggak ada. Bacaan pun nggak ada. Semua nggak ada. Semua mengeluh. Oke? Gitu juga dulu mahasiswaku ini. Namanya Fajar Huta Galung. Pak, nggak mungkin lah Pak. Saya S2 hanya 1 tahun penelitian. Mana mungkin? Nggak mungkin saya bisa publikasi. Ayo kita buat. Seorang Fajar Huta Galung, mahasiswa USU. 1 tahun loh penelitian di USU itu. Karena 1 tahun kuliah. S2. Mereka kalau di kami itu 3 semester kuliah. Jadi sambil kuliah, sambil penelitian. Jadi dia optimumnya itu hanya 1 tahun. Itu dia kuliah, itu penelitian. Dia menghasilkan berapa? 4 publikasi. Ya kan? Jadi masalahnya di mana? Di diri kita masing-masing. Oke? Selama kita nggak punya motivasi, apapun sehebat apapun dosennya, tidak akan bisa. Motivasinya harus dari yourself. Oke? Jadi dia 4 publikasinya. Dia testing ke USU jadi dosen. Saya bilang, ya udah kamu cobalah. Dia juara 1 semua. Ya. Jadi kalau kita mau ujian harus persiapan. Dia persiapan, psikotes, persiapan semua, juara 1 diumumkan. Oke, tibalah wawancara. Nah, wawancara ditanya lah, kamu Jumat kemana? Ya, dibilangnya ya di rumah lah Pak Jumat. Oh ya udahlah gitu ya. Ya kan? Dia nggak mikir, dia tanya saya, Pak, kok tanya pertanyaannya Jumat? Ya udahlah, nggak usah lah diperpanjang lagi itu, saya bilang. Terus kalah, ya kan? Terus ada buka lagi PNS di Manado, Universitas Samratulangi. Kamu ambil itu, lulus dia, karena dia memang bagus. Nah, dosen lah dia di sana. Mana lebih enak? Oh lebih enak sini Pak. Banyak ikan gitu ya. Oke, next. Nah, lalu bagaimana sih kita supaya bisa publikasi? Publikasi itu terjadi karena adanya gap antara yang kita baca, teori yang kita baca dengan faktualnya. Ada gap di situ. Lalu kita coba memberikan pemikiran solutif untuk menjembatani gap itu. Jadi ada kita baca tentang Markus berapa gitu. Oh, faktanya nggak gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, tak tulis dulu itu. Nah, gitu ya. Jadi, dia bisa publikasi. Oke, next. Nah, lalu saya selalu tertarik dengan slide ini. Dosen dan mahasiswa itu punya the golden angle-nya. Tugas mulia dosen sama mahasiswa itu mulia sekali. Nah, tetapi banyak dosen
banyak mahasiswa yang tidak menyadari ini. Saya nggak tahu di tempat Amang di sini ya, ujian dijaga nggak? Ujian ada pengawasnya nggak? Harusnya kalau udah tingkat-tingkat pendeta gitu kan, ujian nggak usah dijaga lagi. Masa mau nyontek juga? Ya. Saya kuliah dulu di Jepang ya Bapak Ibu ya. Tahu penerimaan mahasiswa baru? Penerimaan mahasiswa baru itu ribuan loh di Tokyo itu. Gak ada tempat tinggal itu kalau mahasiswa baru. Ribuan, bisa puluhan ribu. Di Tsukuba, puluhan ribu. Tahu di hall itu yang jaga? Hanya satu orang. Diletakkan soal di pintu masuk. Ambil. Dia bilang, hey, kita ujian jam 9, jam 11 kumpul. 11 kumpul. Gak ada yang jaga. Hanya satu orang. Kita buat ujian di USU. Penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada yang pernah coba. Berapa yang jaga? 2 orang. Dosen bayarannya 1 juta satu hari. Dapat kue kotak, dapat nasi kotak. Pegawai 500.000, dapat kue kotak, dapat nasi kotak. Berarti minimal 1.100.000. Menjaga kejujuran. 1.100.000 tambah masih pegawai tadi 600, 1.700.000. Kalau dikalikan semua itu bisa sekali, nggak sampai 1 minggu Amang udah terbangun ini. Menjaga kejujuran. Kalau kita bilang itu, kan kita beragama semua. Ujian kok harus dijaga. Di Jepang kalau kita bilang apa agama, apa itu agama katanya. Tapi nggak pernah dijaga ujian. Saya praktekkan itu. Ujian 30 menit saya jalan. Kosong kertasnya. Nggak tahu dia nulis apapun. Pergi saya 30 menit. Yuh, kok udah berisi kertasmu? Dari mana kau tahu? Kok bisa tiba-tiba? Tengoknya, dari langit rupanya jauh. Jadi kejujuran itu nggak ada. Untuk apa nilai itu rupanya? Coba nanti dipraktekkan aja Pak Wakil Ketua ya. Nggak usahlah dijaga. Ya berdosalah nanti dia, biar aja situ masuk neraka dia kan. Masa calon pendeta ujian pun nyontek, ya bagaimana nanti gimana dibilangnya sama waktu mendoakan mau ujian siswanya kan, jemaatnya, kamu diberkati Tuhan ya, tapi kan kau dulu Pak nyontek gitu kan. Jadi proses yang bagus pasti hasilnya bagus. Jadi kalau udah tingkat STT pun ujian harus dijaga. Waduh, berat itu. Nah, gimana lagi jadi gembala nanti itu kan, berat lah. Oke? Jadi ini adalah segitiga sama sisi. Seorang hamba Tuhan, mahasiswa STT harus tiga-tiganya, harus dosen pun begitu. Nulis, membaca, meneliti. Itu harus sama. Gak mungkin kita bisa nulis, gak pernah baca. Apa yang mau ditulis? Gak pernah baca. Apa yang dibaca? Kalau gak ditulis, jangan pula baca sambil tidur. Ya harus ditulis. Karena ingatan tangan jauh lebih kuat dari ingatan mata. Makanya gak boleh mukul istri. Kalau dipukul ya diingatnya selama-lamanya. Kan ingatan tangan lebih kuat dari ingatan mata. Ya cukup dipandang-pandang aja. Oke, menulis, membaca, meneliti. Jadi apa yang mau diteliti? Orang nggak pernah nulis, nggak pernah membaca, apa yang mau diteliti? Jadi ini adalah three golden angle, segitiga sama sisi. Jadi seorang mahasiswa yang baik, seorang dosen yang baik harus nulis, harus membaca, harus meneliti. Tiga-tiganya sama. Ya. Jadi ini kebalik. Mahasiswa nggak belajar, dosen apa lagi? Ya kan? Dosennya model pengalaman aja. Ya kan? Diktat tahun 80 waktu dia kuliah dulu. Itu juga di bawah. Ya kan? Saya pernah lihat di sekolah Alkitab gitu.
Mungkin catatan sekolah Alkitabnya waktu dia sekolah Alkitab dulu di Batu Malang mungkin masih itu juga diajarkan. Waduh. Jadi ini koreksi bagi kita semua. Bagaimana kita melahirkan mahasiswa yang bagus? Kita juga nggak bagus gitu. Ya kan? Gimana ngajar tamat SMA? Yang ngajar juga SMA juga. Itu kan koreksi bagi kita. Oke lah, urapannya bagus. Ya kan? Seperti opung-opung kita dulu. Opung saya itu memang nggak pernah ngomong. Kurasa 9 sampai 11 jam dia berdoa. Ya memang Tuhan mengurapi dia. Tapi kalau ngajar dia nggak bisa. Berkhotbah dia bisa. Masa kita kasih dia ngajar? Ya anaknya sekolah sampai doktor, baru dia bisa ngajar. Nah bayangkan sekolah Alkitab kita, kalau diajar anak tamat SMA juga. Bagaimana nanti kelanjutan hamba Tuhan kita? Harus minimal STH lah. Berkorbanlah dia ngajar di sekolah Alkitab. Nggak dibayar, iyalah nggak dibayar. Bagaimana membayarnya? Nanti kalau makin bagus, ya bisa dibayar. Kalau belum bagus ya kita harus berkorban. Itu pendidikan. Namanya Pantekosta. Oke. Menulis dan membaca tidak selalu ditopang oleh laboratorium. Fasilitas yang lengkap nggak perlu. Kan? Di kamar kecil pun, kamar sederhana bisa nulis kok. Bisa membaca kok. Nggak harus full AC. Nggak harus lengkap semua peralatan. Ada uji kertas. Betul nggak ini kitab Kejadian? Wah nggak perlu. Nggak perlu menulis membaca. Manuskripnya ini asli nggak atau dari pasar pramuka? Nggak perlu menulis membaca untuk itu. Itu ditambah-tambahi aja. Menulis membaca itu habitual. Orang kita lebih suka bercakap-cakap daripada membaca dan menulis. Makanya orang kita lebih sering dia sakit kepalanya karena membaca. Ya kan? Kalau orang luar negeri sakit kepalanya karena nggak membaca. Kebalik dengan kita. Coba kita pergi ke luar negeri. Di kiri kanan kita yang naik kereta api kan baca semua. Kita tengok-tengok aja. Ya, ini habitual kita. Ya, bayangkan kalau hamba Tuhan nggak suka menulis, nggak suka membaca. Oh gimana itu? Apa yang mau diceritakannya ke jemaatnya? Nanti ya pasti nanti khotbahnya, maafin ya bapak-bapak pendeta, latihan badani dan latihan jiwani. Itu semua nanti akhirnya gak pernah ada pengembangan karena gak mau menulis dan gak mau membaca ya. Jadi kalau hamba Tuhan di zaman sekarang itu harus jadi semuanya, dia jadi panutan cara bicaranya, panutan sikapnya, panutan dia juga punya wawasan yang luas, dia membaca juga, pandai juga dia nulis. Jadi jemaatnya pun terkagum-kagum terhadap gembalanya. Oke. Lalu penelitian memang harus ditopang alat-alat yang lengkap. Ya. Saya punya teman dulu, saya bingung lihat dia. Dia arkeolog. Lalu dia meneliti, namanya ada gua di Makassar. Lalu ada bekas tangan. Lalu itu tangan manusia atau tangan siapa? Oke. Kira-kira kalau di kita betul nggak itu bajunya Tuhan Yesus atau enggak? Kira-kira gitu ya analoginya. Itu butuh teknologi, butuh alat. Oke. Itu akan menjadi publikasi yang bisa disainskan. Dengan teknologi dibuktikan bahwa itu betul jubahnya Tuhan Yesus gitu kira-kira. Nah, next. Lalu karya ilmiah, Bapak Ibu yang menekuni STT, pasti dia jadi dosen misalnya ya, nanti ya. Lalu kalau dosen di Departemen Agama itu beda dengan dosen di kami, di Dikti. Departemen Agama itu enak dia, dapat tukin, ya kan? Tunjangan kinerja, ya kan? Ada mungkin yang udah dapat. Kami PTNBH nggak dapat tukin. Nggak ada tunjangan kinerja. Dosen itu bisa tukinnya 5-6 jutaan. Tergantung fungsionalnya.
asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Ya, jadi Bapak Ibu dosen di sini ya rajin-rajin nulis supaya cepat naik pangkat. Ya, kalau jurnal nasional kumnya 10. Apa syarat jurnal nasional? Supaya mahasiswa juga tahu. Jangan dipilih. Ini jurnal, nggak dicek, harus dicek. Namanya itu sekarang namanya predatory jurnal. Jurnal yang penipu. Jadi kita usus sekarang dapat sanksi, namanya R2I. Universitas yang paling diduga suka menggunakan jurnal-jurnal plagiat. Jurnal-jurnal predator. Itu kita. Kenapa? Karena kita suka instan. Pokoknya saya publish lah, supaya cepat naik pangkat. Nah, hati-hati. Jadi jurnal nasional harus ada ISSN-nya, ada online-nya. Kata Pak Ketua, udah ada jurnal kita sini ya. Nah, kan itu udah bagus itu. Ya. Nah, masalah jurnal kita itu apa? Pengelolanya nggak sejahtera. Karena berat kerjanya ini, mengedit satu ini, kan capek juga mata kita satu edisi itu. Tapi mau pakai apa membayarnya? Ya, kalau udah bagus nanti jurnalnya, baru bisa dibayar. Orang berlomba-lomba masuk ke jurnal kita itu baru dapat duit. Ya, kalau Scopus sekarang, jurnal yang kuartil 4, 3 yang berbayar itu kan minimal 3 juta, 5 juta, 7,5 juta. Jurnal Q1 itu orang mau bayar 45 juta supaya dia bisa publish di situ. Bagi kita itu mahal. Bagi dokter-dokter spesialis yang ingin dia publikasi, ya banyak, dibayarnya aja 45 juta. Nggak susah sama dia. Contoh, berapa rupanya butuh jurnal supaya jadi profesor? 5 misalnya. 5 kali 45 juta. 225 juta. Bagi kita itu mahal. Bagi yang spesialis itu ngapain aku pusing, nah tak bayar aja gitu. Ya kan? Tapi kita kan nggak mau seperti itu prosesnya. Ya kan? Kalau proses kayak gitu ya ilmu pengetahuan akan punah. Jurnal nasional level yang lebih tinggi terakreditasi. Ya, nah kalau udah terakreditasi orang mau bayar 500.000 pun mau. Kalau belum, udah 100.000 lah ya, ya gitu. Nah terakreditasi 500.000 mau dia. Kemudian jurnal internasional. Lalu yang paling tinggi jurnal internasional bereputasi. Next. Kalau dia jurnal internasional hukumnya 20. Kalau Bapak Ibu dosen di sini ya masih banyak waktunya, ya buatlah jurnalnya jadi jurnal internasional, naikkan. Ya, jadi semua nanti di seluruh dunia ini mau menerbitkan teologi internasional ke kita. Nah, jadi kita tahu kan trennya semua. Semua mau publikasi internasional, datang ke kita ngirimkan papernya. Kemudian syaratnya harus memiliki ISSN, kemudian bahasa resmi, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan sekarang ini semua jadi nggak sulit. Ya, khotbah hari Minggu lalu ada pendeta datang dari Bekasi. Semua bisa pakai chat GPT, pakai AI, semua bisa. Apa lagi? Bapak Ibu kalau pandai itu banyak pendeta pakai itu aja khotbah, ditulisnya aja keywordnya apa gitu, wah semua lengkap. Nggak mau lagi dia pakai lututnya, bahaya juga itu kan. Nah jadi tata kelola sekarang ini sebenarnya nggak makin sulit, hanya ada orang yang profesional nggak mengerjakan itu, karena banyak tools yang bisa kita gunakan mempermudah pekerjaan kita. Paling tinggi jurnal internasional bereputasi. Nah, itu hukumnya 30 sampai 40. Ya, jadi kalau lektor kepala 1 cukup lah. Kalau guru besar bisa 3, 4. Kemudian lalu selanjutnya oke. Lalu mungkin Bapak Ibu, anak-anak mahasiswa, adik-adik saya, kenapa sih harus saya publikasi? Gitu ya. Nah, oke. Pertama adalah supaya kita memberikan kontribusi ke ilmu pengetahuan. Namanya itu berkomunikasi. Ya kan? 1. Kedua,
Kalau berkomunikasi kenapa rupanya? Supaya kita jangan jadi jago kandang. Tahu Bapak Ibu jago kandang ya? Aku paling jago aku di STT ini. Kalau jago, tulis. Supaya orang mereview tulisanmu itu. Setelah itu kita tahu, waduh, ditolak tulisan kita itu. Berarti kelas kita masih rendah. Jadi kita ada rendah hatinya sedikit. Kenapa orang anggar jago, suka anggar jago? Karena memang dia nggak mau sekolah. Satu. Orang yang suka menganggap dirinya paling pandai karena dia nggak mau sekolah. Kalau dia mau sekolah, pasti dia makin rendah hati. Satu. Kedua, dia nggak pernah publikasi. Karena dia nggak pernah publikasi, dianggapnya dia yang paling pandai di dunia ini. Gitu dia pernah publikasi, dia akan tahu kelasnya. Wah, kelasku masih di sini, ditolak rupanya tulisanku nih. Nanti dikasih komen. Tulisan Anda jelek sekali, bahasanya nggak bagus, metodologinya buruk, latar belakangnya nggak jelas, pembahasan segala macam. Itu akan memukul kita. Marah kan? Cuma hebat aja itu jurnal, dibilangnya aku. Hari kedua, waduh, betul ya, aku memang nggak pandai. Mulai dia belajar lagi. Communicate result to the field. Ada orang yang mengomentari tulisan kita. Kedua, kenapa saya harus publikasi tadi? Supaya karir saya naik dari asisten ahli, jadi lektor kepala, jadi guru besar, jadi direktur, jadi kepala sekolah, jadi rektor dan segala macam. Karir. Ya, kalau Pak Nenggolan nggak dokter, apa bisa jadi ketua STT? Kan berat lah. Gimana ketua STT nggak dokter? S1 buka S2 gimana caranya? Kan nggak bisa. To advance our care. Ketiga, prestise kita bukan untuk menyombongkan kita, tapi orang paling tidak men-searching nama kita di Google ada. Coba lo kita searching nama kita, ada nggak di Google? Hah? Ada. Paling gampang gini, kasus pidana atau kasus hukum nama kita ada nggak? Nah, kalau nggak ada berarti aman. Udah. Personal prestise kita. Apa sih Pak Asisten wakil ketua ya? Direktur Pasca. Misalnya apa expertise yang paling tinggi di teologi ya misalnya? Bidang apa itu yang paling tinggi? Kalau di kimia itu kan kimia analisis misalnya, dia bisa mengembangkan, bisa menganalisis yang nggak bisa dideteksi manusia, bisa dianalisis misalnya. Kalau di teologi apa ilmu yang paling berat misalnya, yang mahasiswa yang paling nggak suka? Bahasa Ibrani. Nah, cara mempelajari bahasa Ibrani 1 kali 24 jam bisa kita buat. Wah, itu prestise lah. Hanya 24 jam bisa dia berbahasa Ibrani. Misalnya gitu. Kan prestise. Orang akan merujuk ke kita semua. Rujuk dia. Ya. Misalnya saya. Semua orang sekarang merujuk ke tulisan saya tentang gimana sih membuat grafen gitu. Karena saya punya teknik yang sederhana, orang akan merujuk. Tiap minggu akan ada orang yang baca. Apa yang paling sulit di teologi? Buatlah publikasinya. Itu akan menjadi personal prestise kita. Kemudian memperoleh funding, uang. Ya, kalau buku kita bagus, publikasi kita bagus, kan kita diundang, dibayar. Ini enggak. Saya nulis buku, nggak ada yang beli. Udah, kalau mahasiswa kita suruh beli, walah bapak itu nanti kalau nggak kita beli bukunya nggak lulus. Walah nggak ada hubungannya. Ya kan dia aja nggak lulus. Orang kertasnya pun nggak ada isinya, nggak lulus. Nah sekarang mahasiswa kita gratisin, asal dibaca. Ya tapi kalau level kita udah makin bagus, makin bagus, makin bagus. Oh buku kita dibayar. Ya buku saya itu ada di Amazon. Itu mahal. Mahal kalau orang mau beli. Nanti Bapak Ibu bisa Google aja Rickson Siburian book in Amazon. Nah kalau mau beli
Belilah biar banyak nanti royaltinya sama kita. Lalu financial reward. Ya. Kalau orang terkenal keilmuannya, pasti orang akan mau bekerja sama. Ayo dong kita kerja sama. Gimana sih kau buat kalau mengelola STT-mu kok bisa bagus banget? Ayo kerja sama gitu. Ya, akan datang financial reward-nya. Oke, next. Nah, lalu keuntungan publikasi itu adalah kita ini hidup dalam komunitas yang besar. Kalau tidak ada sekolah tinggi teologi, maka bagaimana perkembangan teologi ini ke depan? Gak tahu. Orang gak ada yang mengemukakan. Contoh sederhana. Kita nanam padi. Terus gak ada riset tentang padi lagi. Apa yang terjadi sama padi kita? Ya itu terus, mati dia. Punah. Bersyukurlah kita ada yang meneliti padi. Bisa 2 kali setahun panen. Bisa harusnya 1 hektar misalnya 1 ton, bisa jadi 10 ton. Itulah gunanya publikasi, penelitian. Kalau nggak ada publikasi ya kita belajar terus. Balik ke zaman lampau terus. Nggak ada yang mempublikasi. Tapi kalau udah ada yang mempublikasi, kita akan sadar, oh itu tuh apalagi diteliti. Orang sudah tahu. Orang sudah mempelajari itu. Apa yang belum dipelajari orang lain? Tengok di apanya? Di sarannya. Oh ini yang belum dipelajarinya. Itulah gunanya publikasi, public benefit. Kemudian keuntungan bagi pribadi kita. Ada yang membaca tulisan kita, ada yang menghargai kita dan seterusnya. Lalu kita bisa berkomunikasi yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kan disuruh Pak Ketua jadi pembicara kan? Karena apa? Ya karena ada impact faktor yang ditemukan dari dirinya sehingga dikasih di pertemuan ilmiah. Kalau nggak ada ngapain didengar? Itu semua karena ada publikasinya. Next. Oke, lalu bagaimana memulai publikasi? Klik. Ya, kita mulai terus. Idenya apa? Ini punya ide, ada idemu? Nggak ada, tergantung Bapak lah. Mahasiswa kita tanya, apa ide risetmu nak? Ada Pak, Bapak aja lah biar cepat aku tamat. Ya kan? Idenya nggak ada. Terus, next. Kalau ada idenya, baru dilakukan riset, penelitian. Terus, nulis. Terus, publikasi. Terus, ini semua harus diulangi terus menerus. Siklus itu. Kalau enggak, ya punah. Enggak ada orang yang meneliti, enggak ada orang yang menulis, enggak ada yang publikasi. Musnahlah ilmu teologi, enggak ada lagi. Oke, next. Nah, lalu ini adalah best practice. Apakah saya bisa publikasi apa namanya itu bahasa Indonesianya? Serta merta. Hari ini aku mau publikasi Pak, hari ini jadi. Nggak ada itu. Nggak mungkin. Harus well planning. Kalau well planning, dia akan jadi high quality product. Kalau high quality product pasti high impact. Semua gitu. Di pelayanan pun tadi pasti Bu, founder pun begitu kan Bu. Pasti well planning. Kalau enggak ya gimana ngatur GPDI Sumut Aceh ini waktu zaman Bapak dulu kan. Enggak bisa well planning semua. Karena itu didirikan sekolah ini. Karena punya perencanaan ke depan. Bagaimana nanti hamba Tuhan kalau seperti zaman opung saya, bapak saya dulu di Pentakosta Indonesia. Yang khotbah 5 orang. Ya kan? Khotbah 5 orang. Gak ada, pokoknya digerakkan Roh Kudus naik ke mimbar. Tapi sekarang kan sesuai dengan zaman, udah sekolah, STH mereka, MTH. Ya. Bapak saya dulu umur 60-an tahun udah pensiun, baru dia STH. Saya bilang, Pak, kenapa nggak MTH aja? Bapak kan udah S1. Ngapain katanya? Saya harus belajar fundamentalnya teologi.
Kuliahnya di mana? Di Jalan Binjai. Rumah kami di mana? Di Simpang Limun. Naik sepeda motor. Terus dia nggak bisa PowerPoint, nggak bisa. Pergi dia ke apa? Ke USU. Buatkan dulu PowerPoint saya. Ini dicatatnya, dibuatkan. Nanti kalau saya presentasi proposal apa yang panah atas, panah kiri, bawah katanya. Udah. 65 tahun masih menghargai pentingnya ilmu. Ya, dia kuliah. Kuliah dia. Bukan nggak bisa dibilangnya sama abangnya, bang, aku kuliah di sini, buatlah MTH aku. Bisa. Nggak mau dia. Saya STH dulu. Kuliah dia. Kuliah yang benar. Proposal. Ujian skripsi. Wisuda. Benar dia. Dia dapat. Nah, jadi jangan lagi zaman udah maju kita nggak mau belajar. Waktu 2 tahun yang lalu saya sampaikan, hamba Tuhan itu profesi yang paling mulia. Saya, yang negur saya, Pak Rektor bisa. Oke? Yang negur Rektor siapa? Menteri. Yang negur Menteri, Presiden. Yang negur Presiden siapa? Hamba Tuhan. Yang bisa. Mana ada lagi? Siapa di atasnya? Coba kalau pendeta datang ke rumah kita, walaupun saya profesor, Bapak ini udah nggak benar ini, mari saya doakan. Dia didoakan. Kan tugasnya paling mulia. Luar biasa itu. Semua dipikirkan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya kan? Nah, jadi tugas mulia luar biasa. Jadi harus well planning. Jangan mau publikasi, mau bagus, mau segalanya. Nggak ada perencanaan yang bagus. Nggak akan ada itu. Oke? Tadi saya mencapai Nature tadi berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Supaya bisa ternotis, terrecord dia di satu jurnal yang saya cita-citakan. 2017 ada idenya. Apa sih idenya? Kira-kira gitu ya. Idenya udah dibilang orang di dunia ini, kalau platina 10% itu bisa dibuat. Pertanyaannya kenapa kalau di bawah 10? Kok nggak ada yang buat? Idenya di situ. Mungkin teologi bisa dikembangkan. Ya kan? Orang udah cerita 10% udah bisa dibuatnya platina. Oke? Lalu kita mulailah mengumpulkan data. Oke? Nggak cukup data kita, di lab kita nggak bagus. Itulah gunanya tadi harus ada Simon Petrus, harus ada Markus, harus ada 12, harus berkawan. Kalau enggak, siapa yang membantu kita? Ada kawan kita di Malaysia, Prof, gimana ini aku nggak bisa lihat ini yang di bawah 10 platina. Oh, aku punya alat. Dapat situ. Terus ada lagi, cari kawan di Singapura. Oh, aku bisa bantu. Collecting data. Udah lengkap datanya, mulailah kita nulis. Nah, penyakit orang Indonesia secara umum gak mau dia tulisannya dibaca orang lain. Ya kan? Disembunyikannya tulisannya. Jangan kau tengok-tengok. Tapi kalau ujian, bagilah gitu. Bagi dulu. Kalau nggak kita kasih, mau kau aja yang lulus ya katanya gitu ya. Udah makan kau lah satu angkatan ini, kau lah yang paling pandai katanya. Aduh, saya dulu waktu S1 gitu. Ini manusia gimana sih, ngasih berdosa nggak ngasih kasihan. Ya kan, kasihan juga kita nggak lulus nanti dia marah dia. Kita kasih berdosa, ya kan? Nah, jadi apa tadi saya bilang lupa. Nggak mau baca tulisannya, ya kan udah blank juga sih. Ternyata kalau guru besar kutukannya banyak lupa. Jadi jangan cepat-cepat dosen jadi guru besar. Nah, itu kutukannya. Nah, padahal harusnya kita punya mitra, kawan abadi. Saya lihat di Kupang dulu Amang ya, ada gembala kami, ada kawan abadinya. Ya, pendeta Jimmy sama pendeta David Posuma. Kalau pergi pendeta David ini, yang melayani pendeta Jimmy.
Kalau pergi pendeta Jimmy, ya melayani pendeta David. Jangan sampai hamba Tuhan lu nggak ada kawannya. Jadi kayak mana nanti kalau dia berhalangan, nggak ada kawannya, ya kan? Gawat itu kan? Ini kan tiba-tiba dia berhalangan, ada kawannya yang mengisi pelayanan. Nah, kalau di tempat kami dulu, gembala kami udah Ibu Karundeng udah umur, Amang lah dulu kawannya, Amang yang khotbah gitu. Ada kawannya, jangan sampai nanti Bapak Ibu yang kuliah ini pun adanya kawanmu nak sesama hamba Tuhan. Ah itulah mak yang nggak ada. Wah, gawat kali tuh. Jadi gimana kita mau melayani gitu ya? Jadi ini ada kawannya terus. Oke? Jadi tulisan kita harus kita tunjukkan sama kawan kita. Baca dulu tulisanku ini kawan. Kalau di Jepang itu kita dikasih coklat satu. Thank you ya, kau udah baca tulisan saya. Kalau kita bilang bagus, dia marah. Kau berarti nggak sayang sama saya. Kau biarkan, masa kau bilang bagus tulisan saya? Saya yakin tulisan saya ini nggak bagus. Gitu loh. Jadi kawan itu baca dia, dicoretinya, dapat kita coklat. Terima kasih ya udah kau baca. Jadi kalau di budaya yang makin maju, mengkritik orang itu harus dibedakan. Yang dikritiknya adalah karyanya, bukan manusianya. Nah, ini yang kita, karena peradaban kita lama, maka kita sulit membedakan yang dikritik orang ini apanya, sayanya atau karya saya. Kalau Bapak Ibu kasih tulisan Bapak Ibu, maka yang dia kritik adalah tulisannya. Kalau kita sekarang seminar di sini, yang dikritik itu bahan yang saya bawa, bukan manusianya. Itu harus kita bedakan. Ini enggak, ada pertanyaan, aku nanya, awas kau nanti ya. Nah, nanti gitu kan enggak, bagaimana mahasiswa gitu coba. Nanti kalau giliranmu, ku buat kayak gitu katanya. Aduh, jangan gitu ya kan. Nah, oke. Jadi, minum kopi dulu. Jadi kalau kawan kita baca, kan dicoretinya. Udah, saya ngalami tulisan ini ditolak, perbaikannya berkali-kali, sampai pada saatnya udah sulit kali. Wah ini gawat, ini nggak bisa lagi, pembahasannya udah nggak ada lagi, udah blank. Saya tanya sama profesor senior saya, profesor ini profesor yang paling dibenci di USU di kimia, namanya Profesor Sri Bima Sembiri. Karena orang kalau dia nanya mulai cover skripsi kita sampai lampiran dibacanya semua. Makanya sering saya bilang, Pak, nanti honornya bagi dua kita ya. Karena Bapak begitu baik, dibaca semua dan dikoreksi. Kalimat salah, isinya nggak jelas. Itu loh, itu adalah dosen yang paling baik di dunia. Bukan kita kebalik ini mahasiswa. Dosen yang paling baik siapa? Yang mudah ngasih lulus, yang salah pun ditandatangani. Ya kan, padahal ditulis di situ, di tulisannya itu besok lehermu dipotong, ditandatangannya juga. Nggak dibacanya. Besok leher Anda dipotong jam 9 pagi, tanda tangannya juga. Nah, kan gawat kalau kayak gitu dosen kita. Pak, itu besok leher Bapak dipotong loh. Oh iya katanya, udah tanda tangan. Itulah skripsi bahayanya. Kalau nggak dibaca pembimbing, ya isinya apa ini nak? Ya Bapak besok dipotong. Udah Bapak tanda tangan. Kan gawat itu. Nah, saya tanya Bapak itu, Pak Sri Bima, periksa dulu tulisanku. Oh diperiksanya, oh ini salah, ini dibuatnya pembahasannya, saya submit langsung accepted. Jadi penting dosen yang baik. Dosen yang baik adalah dosen yang betul-betul menghargai pendidikan, proses pendidikan. Jadi bukan yang gampang ngasih nilai yang galak, nah itu enggak. Ya, tapi banyak dosen juga yang enggak nambah-nambahi gitu ya. Kan? Pura-pura galak, padahal enggak adanya isinya gitu. Ya kan?
Pura-pura galak dia. Kalau ini memang contoh dia, Pak Sri Bima ini. S2-nya dari Amerika, S3-nya dari Australia. Ngajar benar. Jadi dia galaknya itu betul-betul karena dia sayang sama kita. Oke? Nah, lalu kita siapkan ini. Nah, sekarang banyak sekali tools. Anak-anak muda ini harus paham. Pakai Excel aja nggak tahu. Gimana coba? Pakai Word pun nggak tahu. Buat PowerPoint pun nggak tahu juga. Jadi gimana itu? Udah? Nah, jangan salahkan dulu mahasiswanya. Ini mahasiswa masih kan? Ini dia udah STH dia. Jadi gembala. Ya kan? Buat khotbahnya pun nggak bisa juga dia. Kan? Ya, buat PowerPoint pun nggak bisa. Padahal udah STH usia masih 30 tahun. Harus belajar, mahasiswa juga ini sekarang. Gimana membuat grafik yang bagus, membuat data yang cantik. Itu nggak perlu lagi diajari dosennya, kita belajar sendiri. Udah, baru kita tadi, asal udah kita tulis, langsung print. Itulah tadi, besok Bapak dipotong jam 9 pagi. Nggak dibaca lagi. Tulisan yang bagus minimal harus kita baca 7 kali. Baru kita nemu. Nggak enak dibaca, ganti. Oke? Siapkan, tanya, buat grafik segala macamnya. Baru kita submit. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Untuk dapat well planning, high quality, high impact. Next. Lalu saya mau nulis sekarang ini, biasa gitu kan. Wah, aku setelah dibilang Bapak itu semangat kali aku. Biasa gitu, nanti keluar dari gerbang itu hilang 20%. Sampai di rumahnya tidurlah. Udah, biasanya gitu. Kalau di Medan, ini kan Kaban Jahe. Oke? Udah? Nah, jadi inilah yang harus kita siapkan sebelum kita nulis. Nah, supaya jangan lupa ini dulu, sebelum nulis siapkan dulu ini. Harus ada riset, hasilnya ada. Ya, jadi kalau nulis nggak ada risetnya ya gawat itu, apa yang mau ditulis? Dari mana semua ini dapat? Bacalah jurnal. Kenapa harus kita baca jurnal? Karena itu updatingnya bisa weekly, mingguan, bisa monthly, bulanan, bisa ya tahunan, udah lama itu. Kalau buku update-nya kapan? Bisa puluhan tahun, bisa revisinya setelah 3 tahun. Tapi kalau jurnal bisa tiap bulan. Baca tesis disertasi kawan-kawan kita. Pokoknya tadi 3 golden angle itu harus ada: menulis, membaca, meneliti. Kemudian paten, ya salah ini, paten haki, hak cipta kita. Ya, sekarang kita sering nggak kita lindungi karya-karya kita. Kan udah gampang itu. Yang penjaminan mutu di sini hubungi aja Kumham. Buat direktorat kekayaan intelektual di sini. Nggak bayar itu. Ya, cuman mendatangkan mereka yang bayar kalau jadi narasumber. Nanti mereka buku Bapak Ibu yang tulis lindungi buat karya hak kekayaan intelektualnya. Ya, kalau buat paten memang agak payah. Ya, oke. Buku, baca buku. Ya, dulu opung saya masih ada titik gantung, terus dia baca buku. Pung, untuk apa opung baca buku rohani itu? Aku kan khotbah minggu depan. Apa bahanku gitu? Baca buku. Ya, baca. Jadi sejak Bapak jadi pendeta, berapa lah buku di rumah? Gak ada. Kalau nggak ada bukunya, kayak mana? Apa yang mau dibaca? Oke. Diktat berarti makalah ini ya, makalah. Ikutlah sekali-sekali seminar ya, supaya penyegaran. Kenapa ketika ikut seminar? Apa untungnya? Sekarang saya kasih tahu.
Berapa lama Bapak Ibu membaca satu buku? Bisa berbulan-bulan kan? Oke? Ikut sekali seminar, hanya berapa jam? Udah banyak kita dapat ilmu. 3-4 jam kita ikut seminar, dapat banyak ilmu kita. Kalau ini, kayak mana? Ya kan? Oke. Lalu karya kreatif, sastra, laporan konsultasi, studi kasus, itu kita baca. Oke, next. Oke. Lalu, apa yang kita baca? Harus kita tahu apa sih yang mau kita kaji. Ya, apa yang mau kita kaji? Oke, Bapak Ibu, adik-adik ini, ya sekarang saya tanya ini ya. Orang Indonesia kita dengan suku Cina, orang Indonesia yang suku Cina yang S1 ini, yang muda-muda ini ya, beda dengan kita. Kita buktikan sekarang ya. Kalian masuk STT ini untuk apa? Ayo. Ayo spontan aja, nggak apa-apa. Nanti habis waktu kita. Kalau yang S2 dulu. S2 ini kan mahasiswanya. Kita masuk STT ini untuk ngapain? Mau ngapain? Atau S1 lah, S1, S2, siapa aja boleh. Belajar. Oke. Yang lain? Saya masuk STT ngambil S2 karena saya memiliki kerinduan untuk mendirikan STT. Oke, untuk mendirikan STT. Oke. Belajar mendirikan STT. Ayo, yang lain? Ya. Yang muda-muda ini, yang muda-muda. Ini kan Bapak Pendeta tadi, Bapak Gembala udah umur, mau mengembangkan. Oke, bagus kan? Cari uang, mantap. Ya, oke. Ya. Mencari yang belum tahu. Ya. Yang ini ada lagi. Mau PNS. Ya, bagus kan? Nah, jadi harus ada rencananya. Mau PNS. Kalau mau PNS berarti kuliahnya harus betul-betul kan? Oke? Bapak juga mau mendirikan S2 berarti belajarnya harus betul-betul supaya bisa kita buka. Ini enggak masuk apa? Karena nganggur aku, daripada nganggur ya udahlah. Ya. Saya tanya mahasiswa saya yang Chinese masuk kimia. Kenapa kamu masuk kimia? Aku Pak, sekarang tamat SMA udah TOEFL-ku 500. Kemampuan berbahasa Inggrisnya udah 500. Saya ingin jadi dosen seperti Bapak. Karena itu saya harus sekolah di Amerika. Jadi tamat saya S1, saya pergi ke Amerika S2. Itulah bedanya dengan kita. Kita masuk sekolah, no idea. Tengok-tengok situlah nanti tuh. Ada idenya. Ya kan? Mau jadi gimana orang? Bayangkan Anda masuk di sini, nggak ada planningnya. Dia nggak. Saya akan jadi dosen. Oh, otomatis kalau jadi dosen nggak bisa bodoh. Harus sekolah di Amerika. Seperti Bapak Pendeta tadi, saya harus mau membuka S2. Berarti kan udah ada planning. Berarti mulai belajar gimana sih kurikulumnya, gimana sih mata kuliahnya, gimana sih tata kelola dosennya. Semua dipelajari. Bayangkan kalau masuk S1 adik-adik ini belum punya gambaran mau ngapain aku nanti. Mau PNS, oh udah ada gambarannya. Berarti saya harus belajar sungguh-sungguh supaya lulus. Oke? Latar belakang materi yang akan dikaji. Lalu kesenjangan kajian. Oke? Dari mana kita tahu kesenjangan kajian yang tadi? Oh, bahasa Ibrani sulit. Berarti ada kesenjangan. Kenapa sulit? Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun, Bapak Ibu? Mulai SD, SMP, SMA. Udah berapa? Udah 12 tahun. Bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Oke? Berarti ada yang salah di situ. Oke? Temuan yang tidak dapat dijelaskan dan kontroversi. Ah ini. Kan ini banyak kontroversi nih.
Ada yang bilang nggak usah lagi ngasih perpuluhan, kan kontroversi. Ada lagi yang bilang hanya Yesus yang penting, nggak ada itu Bapa, nggak ada Roh Kudus, semua only Yesus, Yesus only. Nggak ada itu Bapa, nggak ada Roh Kudus, kontroversi. Bisa nggak kita jelaskan itu? Itu teologi. Ini saya tanya mahasiswa saya ya, yang Kristen, ini koreksi kita semua. Berapa Tuhan kita nak? 3 Pak katanya. Nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa Pak, 3. Mahasiswa nggak ngerti dia. Kenapa? Karena waktu sekolah minggu yang diajari, kalau kau berbohong dibakar Tuhan mulutmu, kalau kau mencuri dipotong Tuhan tanganmu. Wah, dia berpikir Tuhan itu adalah makhluk yang sangat kejam, ya kan? Sekarang anak-anak sekarang, waktu anak-anak kami masih kecil, pertanyaannya udah aneh-aneh. Pak, kan ada langit. Kata guru sekolah mingguku, Tuhan itu di langit, Pak. Di mana itu di langit, Pak? Coba. Ya, pertanyaannya udah aneh. Makin dia baca lagi, ada GPS kayak itu. Pak, tadi kan Bapak pesan kue, datang dia. Kok bisa? Kok dia tahu? Oh, ada ordinatnya. Oh, berarti ada ordinat Tuhan dong. Nah, gimana kita jelaskan sama anak sekolah minggu kayak gitu? Terus guru sekolah minggunya tamat SD, tamat SMA. Gimana mau menjelaskan? Itulah karena itu adik-adik saya ini harus sekolah. Kalau kamu jadi guru sekolah minggu yang benar. Jelaskan. Mulai gimana caranya untuk anak-anak itu menjelaskan, masuk ke pikirannya. Sekarang anak-anak udah canggih-canggih kali. Canggih kali. Kita gurunya kalah canggih dengan dia, ya gimana mau masuk ke pikirannya? Kita aja dialog sama anak kita, dibilang, Pak, Bapak udah kolot, gak bisa metode Bapak itu, udah ketinggalan Pak. Udah, sekarang kita coba, kalau kita pergi kemana-mana, apa yang kita risaukan? Yang umur-umur 50 tahun kayak kita ini, pergi jalan-jalan, uang di kantong kita kan? Mereka enggak. Ngapain Bapak bawa uang banyak-banyak? Isi aja itu di handphone itu uang banyak-banyak katanya. Kan udah berbeda. Kolekting nggak ada lagi dibuatnya. Kau kenapa nggak ngambil uang? Ngapain Pak? Kan tinggal cek. Udah gitu. Udah. Walaupun sekarang anak-anak itu ada nakalnya juga. Mana uang cashmu nak? Nggak ada. Bapak bagilah uang cash. Mana uangmu semua? Ngapain bawa uang cash? Nah sekarang kemajuan ini nggak bisa kita jemput bola. Ya kemana jemaat kita semua? Nggak bawa uang lagi dia. Coba ke Singapura, kemana kita kebaktian? Nggak ada, jarang udah dijalankan kantong kolektif. Ya disediakan karena udah uang elektronik. Terus kita nggak mengikuti perkembangan zaman. Oke? Temuan yang tidak dapat dijelaskan dan seterusnya. Jadi harus membaca. Next. Apa sih hot topic sekarang? Di teologi itu apa sih hot topicnya? Saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu yang dosen ini ya harus rajin membaca. Ya, apa sih hot topicnya? Karena bapak saya juga guru, dia juga pendeta. Dia selalu bilang gini, kau sekarang kan jadi dosen. Waktu saya baru dosen, tahun 2002 gitu ya. Dosen itu berat loh, lebih berat daripada guru. Ya. Jadi ini masalah posisi kita supaya kita tahu, anak-anak semua yang teologi, yang pendeta juga. Waktu kita ngajar seperti ini, kan banyak audiensnya ini. Kalau saya ngomong yang salah jalan lah semua ini. Tuh, gitu saya ngomong yang benar semuanya. Itu sangat impactful. Makanya selalu dibilang bapak saya, kalau kau masuk kelas, jangan coba-coba nggak persiapan. Ngajar yang benar. Kalau kau ngajar nggak benar, akibatnya kau tanggung sendiri.
Jadi gitu juga. Mahasiswa juga masuk kelas, belajar juga. Karena mahasiswa kita nggak aktif, dosennya lebih nggak aktif lagi. Saya bandingkan dengan mahasiswa di Malaysia ya. Di Malaysia, di Singapura misalnya. Sebelum kita ngajar, 1 minggu sebelumnya, itu materi kita sudah bisa diaksesnya. Materi kita udah diaksesnya, udah bisa dia baca. Jadi waktu kita masuk kelas, kita masih nulis topiknya, dia udah nanya, "Sir, question." Pertanyaan. Di halaman 3 Bapak bilang begini. I don't understand. Jelaskan katanya. Begitu kelasnya. Ini enggak. RPS-nya saja pun, silabusnya pun mahasiswa enggak tahu. Mata kuliah apa kita hari ini? Apa pertemuan pertama? Enggak tahu dia. Bagaimana dia mau belajar? Satu. Kedua, dosen yang ngajar apapun dia enggak tahu, terima aja. Kalau di sana langsung dibilang, "Sir, that is wrong. Topik kita enggak itu hari ini. Sesuai dengan RPS topiknya ini. Kamu enggak persiapan." Marah dia. Ada mahasiswa kayak gitu? Enggak ada. Apa yang dibilang dosen ditelannya semua. Kenapa? Akibatnya dua-duanya nggak saling memperbaiki dirinya. Di Malaysia dua-duanya saling memperbaiki. Mahasiswanya mengkoreksi dosennya, dosennya juga mengkoreksi mahasiswanya. Hot topiknya apa? Oke, next. Ini masih ada waktu nggak nih? Oke. Masih panjang soalnya ini. Saya tanya sama Pak Ketua tadi 3 pertemuan katanya. Ya udah tak bantai 3 pertemuan. Oke. Nah, rencanakanlah riset kita itu. Sama kayak adik-adik saya yang S1. Rencanakanlah studimu dengan baik. Kita manusia dikasih 24 hours sama semua. Berapa jam SKS-nya? Berapa SKS satu semester? Semester 1 berapa? 20. Apa arti 20 SKS? Yang ini, yang mahasiswa baru. Udah dapat materi itu ya? Belum ya? Oh belum. Mahasiswa yang lama lah. Mahasiswa yang lama ada? Apa arti 20 SKS? Lupa. Nah, berarti 20 kali 50 jadi 1000 ya. 1000 bagi 1 minggu 24 jam 7 kali 24 ya. Berarti 1000 bagi 7 kali 24. Itulah kamu harus belajar mandiri. Belajar di rumah. Ini dia mahasiswa. Ada mahasiswa saya yang paling aneh. Udah S2. Saya tanya, kau pergi ke perpustakaan cari buku. Dia bilang, "Pak, perpustakaan itu di mana?" Perpustakaan USU kok nggak tahu, udah S2, nggak tahu Pak. Oh saya gambar. Kamu keluar dari pintu 1, udah keluar dari USU, diikutinya juga. Pergi ke Masjid Raya, terus di dekat Masjid Raya itu ada perpustakaan provinsi. Kau baca situ. Pak ini sampai dia di situ dilakukannya juga. Pak ini bukan perpustakaan USU. Terus perpustakaan apa itu? Perpustakaan provinsi. Tanyalah dia, di mana perpustakaan USU? Bayangkan mahasiswa nggak tahu dia perpustakaan di universitas. Kan gawat itu. Dah. Jadi mahasiswa harus baca buku. Baca berapa 1 minggu, berapa jam belajar. Jangan tidur aja lebih banyak, ya kan? Baca berapa 1 minggu itu berapa hari sih? Tiap hari itu berapa jam kamu belajar? Sejam kah? 2 jam kah? Dah. Kedua, perencanaan tadi ya mahasiswa baru ini ya. Sekarang orang menganggap ya waktu saya masih S1, opung saya kan dari kampung. Dia guru huria. Datang tiba-tiba apa itu? Evangelis, misionaris ke gerejanya. Bingung dia kan.
Udah datang pula ini, nanti ngomong apa ini? Apa dibilang bahasa Bataknya? Hala par kulit nabotar. Wow, kan orang asing. Wah, gawat ini. Apa nanti dibilang misionaris ini kan? Dia kan yang tahu bahasa Batak. Wah, karena dia tahu saya kuliah di USU, kau nanti terjemahkan ya katanya. Coba kalau posisi kamu itu posisi saya. Kamu udah STH ini, udah S1 kan, mau kuliah kan? Datang bapak kita, bapaknya gembala, datang bule, misionaris ke gerejamu. Kau kan udah kuliah, harus bisa lah bahasa Inggris. Coba kalau saya bilang waktu itu sama opung saya, aku pun nggak tahu opung. Apalah hatinya itu, udah hancur kali lah. Apa bedamu sama saya antar SD? Ya kan? Jadi, if you already S1, udah kuliah, there is no exception, you can't speak English. Gak ada exception. Gak bisa. Aku kan di Kaban Jahe kuliah, bahasa Karo, gak bisa. Harus bisa bahasa Inggris. Itu persiapan, harus disiapkan. Gak bisa bangun pagi kita, langsung bisa bahasa Inggris, gak ada itu. Belajar pelan-pelan. Belajar di YouTube, belajar Alkitab yang bahasa Inggris, belajarlah. Pelan-pelan. Ya orang lain pintar bisa 1 tahun, kita 5 tahun ya nggak apa-apa. Tapi ujungnya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kuliah nggak bisa bahasa Inggris itu bukan satu hal yang membanggakan, hal yang paling memalukan. Paling memalukan. Jadi aku Pak teologi jago, IPK 4. Hanya satu aku yang nggak bisa, apa yang nggak bisa? Bahasa Inggris. Itu malu. Jadi kalau kita udah kuliah harus bisa bahasa Inggris, ya. Itu harus dipersiapkan. Gitu juga riset ini. Disiapkan risetnya. Apa yang disiapkan? Next. Bacalah artikel terbaik. Jangan majalah bobo kita baca. Baca, tulisan itu menentukan kualitas kita. Baca yang terbaik. Nggak tahu apa kita bisa mengakses jurnal di sini, Bang? Ada internet nggak di sini? Ada. Nah mungkin itu kan berbayar, ya, oke. Tapi kan minimal abstraknya kita baca. Oh ternyata apa keywordnya? Recent publication about theology. Apa sih sekarang yang paling baru? Tahun 2025. Nah belajar yang paling gampang itu baca review, tulisan-tulisan yang udah direview orang. Review paper tentang teologi, baca. Oh, udah sampai di level ini rupanya manusia di dunia ini. Next. Metodologinya. Metodologi itu harus benar. Ya kan? Cara yang konseptual, yang bisa diulang, tetap hasilnya sahih. Kemudian kalau metodologi itu dipakai, maka kita bisa memproses segala sesuatu menjadi sederhana. Orang yang pandai, dia menjelaskan sesuatu itu sederhana saja. Kalau dia nggak pandai, makin dijelaskannya makin nggak tahu kita. Makin dijelaskannya makin nggak tahu. Ya, metodologinya nggak benar. Next. Objeknya. Apa sih objeknya? Kalau kita teologi, ya pelajari apa sih objektif kita. Oke? Nah, sama seperti tadi. Oh, saya mau menghubungkan ke sains, boleh. Objeknya berarti teologi dikaitkan dengan sains. Soalnya orang bloodnya Yesus itu benar nggak itu? Lalu ada yang membilang kromosomnya nggak ada, yang apa? Yang perempuan. Genotip kita itu kan ada XY, Y-nya nggak ada misalnya gitu. Nah itu apakah benar atau tidak? Ya, mungkin ada jurnal yang bisa menjelaskan itu. Next. Lalu analisis data. Jadi seorang mahasiswa S1, bedanya dengan diploma, bedanya dengan SMA adalah kemampuannya menganalisis data. Menganalisis data. Nanti saya jelaskan pertemuan selanjutnya ya. Yang S2 mungkin udah tahu persamaan regresi. Ya kan? Ada persamaan regresi, ada least square. Kadang-kadang dia nggak ngerti. Titik potongnya 10. Ya kan? Tapi gambarnya memotong minus 10. Dia buat juga itu skripsi. Udah dipulangnya titik potongnya 10.
Tapi gambarnya minus 10. Salah, dipublikasi juga. Ya, hati-hati, skripsi kita ini nggak bisa kita ulang lagi. Skripsi saya simpan di tempat bapak saya. Anak saya baca. Pak, kok bisa bapak sarjana dulu? Kenapa? Jelek kali. Skripsi bapak ini grafiknya jelek, tulisannya amburadul. Wah, pada zaman itu udah hebat. Merasa nggak dibaca pembimbing bapak, itu kasihan. Ya, itu kritik anak kita. Bisa kita bagusin lagi? Nggak bisa. Pergi lagi kita, wih bagusin dulu. Pembimbing saya udah meninggal. Jadi nggak bisa main-main di situ. Skripsi itu warisan selamanya. Lalu dibacanya disertasi. Oh, ini baru benar ini Pak. Nampak beda ini. Ini dari Jepang, ini beda katanya. Itu yang bisa mengkritik kita. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau salah-salah nanti ya cucu kita pun, malu kali aku baca tulisan. Oh, bisa ada opungku kayak gini sarjana pula ya. Itu loh tugas kita itu, anak-anak yang kuliah ini, yang baru ya kan. Jangan asal-asal. Kan nanti kita jadi opung-opung juga. Baca. Aduh Bung, malu aku buat marga Siburi yang Oke, next. Apa tuh? Tadi analisis data. Ya. Lalu data itu, kesulitan kita adalah berani menginterpretasi data kita. Sekarang saya tanya, kalau kita riset, data itu kita buat sendiri nggak? Iya kan? Kita riset, Bapak data kan? Nah, siapa yang paling berwenang menginterpretasi data itu? Kita. Ya kan? Tapi ada rule-nya kan? Orang akan menguji kan? Menurut saya salah konsep kok ini. Kan? Tapi kita mengemukakan interpretasi data kita. Dasar kita menginterpretasi itu kan pasti ada. Kita baca buku, baca tulisan orang. Tapi harus berani menyatakan interpretasi data kita. Orang Indonesia secara umum nggak berani dia mengemukakan modelnya. Model kita apa di skripsi kita? Coba kita baca skripsi orang Indonesia. Nggak ada model. Dari data ini model saya begini. Nggak berani dia. Dia bilang, aduh nanti dibilang orang salah itu. Takut dia duluan. Kenapa takut? Itu kan milik saya kok. Nanti diuji kan. Ujian, oh salah ya udah kita perbaiki. Hah? Takut dibilang sesat. Itu karena kita nggak percaya diri terhadap data yang kita hasilkan. Jadi kalau kita kuliah di Jepang, itu kita dikasih kebebasan mengemukakan pendapat kita. Pembimbing kita bilang, this is your data, ya. Really your data, ya. Betul? Ya. Datamu ini, oke. Kau buat interpretasinya, kita buat. Gini aja gitu. Iya. Terus modelmu apa dari data itu? Nggak ada. Pulang. Buat pendapatmu, buat modelmu. Baru kita buat. Nanti dia bagusin. Kalau gini pendapatnya salah. Ya. Nah, sulitnya dosen sama mahasiswa beda-beda tipis kemampuannya. Nah, itu sulit juga. Kalau itu gawat itu. Jadi dosen pun harus terus belajar. Mahasiswa pun kamu harus terus belajar supaya dosenmu terdesak dia belajar. Ya kan? Ini kan kita kasih pun yang tinggi kali materinya sesuai dengan silabus dia pun. Tuh aja. Makin malas lah dosennya. Ya kan? Ngajar kita nggak ada nanya. Takut. Lama kita dijajah. Takut. Padahal kalau kita ngajar di luar negeri, saya gini-gini ngajar juga di Malaysia gitu. Terus nanya. Sampai saya bilang materi belum disajikan kok udah nanya. Udah ngerti kami, udah ada bahannya kok gitu. Tanya yang penting. Kita ada pertanyaan, Nak. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya itu semua, nggak ada yang ini. Terus lalu mulailah kita nulis, ya. Terus, oke. Jadi proses riset itu nggak gampang, ya. Jadi riset itu ada yang bilang, duduk-duduk aja kita bisa riset. Bukan gitu. Prosesnya itu nggak gampang, ya.
mulai menentukan masalah. Apa sih masalahnya? Kadang-kadang dicari-cari masalahnya, padahal nggak masalah. Ya, oke. Masalah itu harus ada, baru diteliti. Tadi masalahnya ada kontradiksi nggak? Ada hot topic nggak di situ? Oke. Lalu ini baca, harus banyak literasinya. Kenapa kita sulit sekali menulis? Karena yang kita baca hanya satu buku atau satu jurnal. Coba kalau kita baca 20 jurnal, 50 jurnal, dalam 1 menit, 1 paragraf bisa kita tulis. Tapi kalau yang kita baca hanya 1 buku, tak bisa nulis. 1. Kedua, penyakit kita, suka kita nyaman. Apa itu nyaman? Suka kita mencari yang mirip-mirip dengan yang mau kita tulis. Nah, itu udah celaka. Kalau udah ada mirip kayak gitu, ngapain kita tulis lagi? Untuk apa kita tulis yang udah mirip sama tulisan orang? Itulah zona nyaman kita. Suka kita mendekat-dekatkan, menyontek. Karena udah biasa kita. Gak suka kita nyari sendiri. Cari sendiri, ini enggak. Topikmu apa? Topiknya tentang sepeda motor Honda. Dicarinya di Google, sepeda motor Honda. Wow, banyak kan? Wah, gampang aku nanti. Itulah yang gak menarik. Udah banyak orang bicara tentang itu. Jadi membaca itu penting, tinjauan pustaka. Lalu hipotesis, apa sih kesimpulan sementaranya? Terus perencanaan penelitian. Lalu pengumpul eksperimen, analisis data, interpretasi, baru nulis. Jadi rangkaian ini panjang dia untuk membuat proses research. Lanjut. Terus. Ya. Oke. Nah, tadi sebelum nulis ya. Nah, sekarang sering ini jadi konflik. Kan penulis ada nama kita, mahasiswa, ada nama dosen, ya kan? Datang dosennya, akulah nomor 1, ya kan? Datang mahasiswanya, kan bapak kan hanya pembimbing, akulah nomor 1 pak. Udah. Waktu dia mahasiswa kita, no konflik. Gitu dia tamat, digugatnya kita. Bapak itu mencuri kekayaan intelektual saya. Bapak kan harusnya penulis kedua. Kenapa? Karena saya yang menghasilkan datanya. Karena itu harus dibuat rule-nya tertulis yang penjamin mutu. Kalau dihasilkan tulisan, siapa yang berhak penulis pertama? Kenapa dia penulis pertama? Karena dia berkontribusi 70%. Setelah itu correspondingnya harus pembimbingnya. Gak boleh mahasiswa itu corresponding, harus pembimbingnya, nama kedua atau ketiga atau terakhir dia. Kemudian sekarang masalahnya lagi muncul. Datang kawan kita dosen, Pak, kasihanlah, aku kan mengusul pangkat, buatlah nama aku di situ. Kasihan kita buat. Datang mahasiswa itu, digugatnya kita. Siapa yang mengizinkan nama kawan bapak itu katanya? Jadi semua sekarang masalah publikasi Bapak Ibu buat tertulis, tanda tangan, supaya kita semua aman. Gak bisa karena kawan, nanti kita digugat. Hati-hati publikasi. Guru besar ITB diberhentikan karena mahasiswanya menggugat dia. Tulisan mahasiswa itu dibuatnya di Kompas, lupa dia mencantumkan nama mahasiswa. Digugat mahasiswa itu dia, pecat. Hati-hati. Ya. Oke. Jadi nggak berlaku di sini, kasihan apa? Tertulis. Kalau kita mau buat nama dia, panggil semua timnya. Ini setuju kita buat semua nama ini, setuju buat pernyataan, tanda tangan. Hati-hati publikasi Bapak Ibu. Bisa waktu kita udah hebat, kita bisa digugat orang. Next. Oke, terus. Oke, back tadi. Nah,
Bapak Ibu, di mana kita bisa menemukan sumber-sumber bacaan? Ya, bisa di pangkalan data Scopus, atau pangkalan data sekarang namanya Web of Science. Ini banyak masih gratis, tapi banyak juga berbayar. Mahasiswa sekarang canggih-canggih, dia bisa cracking. Yang berbayar bisa dia buat jadi gratis, ya pakai